Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa. Ketemu lagi di modul pertama tentang pengantar ilmu administrasi. Ini modul 1 ini 40 halaman lah, sekitar segitu. Membahas, kita nyantai aja, nanti diskusi di link berikutnya tentang pengertian sejarah, pendekatan dan definisi administrasi publik. Jadi nanti saya harapkan semuanya bisa saling tukar-menukar informasi. Ini saya akan berikan pengayaan materi atau paparan sedikit tentang pengertian sejarah dan administrasi publik. Administrasi itu apa ya? Segenap proses dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Itu pengertian yang paling singkat ini dari Teleaki. Cirinya ada 2-3, terdiri dari 2 orang, lebih adanya kerjasama, adanya tujuan, itu pasti administrasi. Sundang Siagian juga proses kerjasama. Sutarto juga penyelenggaraan urusan. Kalau yang lain mungkin bisa dilihat dari pengertiannya. Siapa ya? Grindel, administrasi, atau mungkin Mitchell, mungkin bisa cari sendiri ya. Dan ini pengertian dalam tata usaha. Kalau kita dengarkan, bagian apa ini kamu kerjanya? Administrasi, oh berarti ngetik-ngetik gitu ya, tukang ketik atau surat menyurat. Itu yang berkembang di kita saat ini, karena dulu memang ada tata usaha itu disebut administrasi. Nah, tapi sesungguhnya nanti dibacanya ada beberapa ahli yang mengungkap administrasi itu TU, tata usaha, tapi sebenarnya TU itu bagian dari administrasi, dan administrasi itu administrasi publik bagian juga dari administrasi. Jadi dalam pengertian pemerintah, administrasi publik itu rangkaian organ negara berkedudukan tinggi yang menjalankan pemerintahan, pelaksanaan, dan kepolisian. Ini menurut Wiyana. Kemudian ada kegiatan untuk kendalikan usaha instansi pemerintah, makanya dulu berkembang dengan nama administrasi negara. Saat ini bergeser menjadi administrasi publik, karena yang dipikirkan sebenarnya tidak hanya negara, tapi juga masyarakatnya. Gitu ya. Gampangannya berpikir seperti itu. Perubahan negara ke publik. Jadi sebenarnya administrasi itu apa sih? Rangkaian kegiatan proses pemikiran. TU, publik, itu bagian dari administrasi. Nah, seni atau ilmu? Administrasi. Kalau itu sebagai sebuah disiplin yang harus dilakukan terus-menerus ya, dilakukan dengan tertib terus-menerus, itu adalah ilmu administrasi. Makanya berkembang paradigma ilmu administrasi itu semakin ke sini semakin bagus. Kalau dulu ada old, new public, kemudian ada e-government, ada governance, nah, itu berkembang lagi, whole of government, ada lagi, ada paradigma lain yang mungkin green government, mungkin ada sustainable government, kan ada banyak sekali. Nah, kalau itu sebagai keterampilan, jadi administrasi itu juga ada hal-hal yang bersifat estetis dan etik. Jadi bisa diolah, di-create apapun. Kalau bayangnya susah ya, administrasi sebagai seni ya, makanya disebut seni ya. Nah, contohnya ini, inovasi pelayanan publik. Ketika apa ya inovasi di daerah ya, muncul mall pelayanan publik ya. Di satu sisi masyarakat butuh administrasi publiknya kental dengan manajemennya. Kemudian muncul inovasi mall pelayanan publik. Semua urusan perizinan pelayanan masyarakat jadi satu di mall itu.
mau ke mana saja ada di ruang di gedung itu. Mall kan gedung ya. Di lantainya ada berapa? Misalnya mallnya Megah ya berlantai-lantai. Kalau saya lihat di Salatiga kota satu lantai, Banyumas juga ada baru itu mall, tentunya mall. Nah, ini kan inovasi dari hal yang kecil-kecil sebenarnya menyederhanakan pelayanan kan, makanya bisa dianggap sebagai sebuah seni dan nanti menjalankan urusan pelayanannya itu bisa dianggap sebagai sebuah ilmu atau bisa dianggap keduanya. Itu makanya administrasi juga ada yang disebut ilmu dan ada yang disebut seni. Pola pemikirannya ini banyak sekali. Micro 77, Dimo. Ini pemikiran lama semua. Yang terbaru mungkin tentang governance. Pola pemikiran dalam administrasi publik bahwa kalau Dimo itu pelaksanaan hukum dan eksekutif. Kalau Micro, ya ketiganya eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk stakeholder dan shareholder, yaitu yang Frederickson ini public administration, dia sudah mengungkapkan keberadaan publik. Ini perannya pada demokrasi sosial dan pengaturan sumber daya untuk masyarakat. Ada lagi nanti governance. Pola pemikirannya ya, tata kelolanya, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif. Nah, seperti itu. Pelayanannya meningkat. Banyak lagi nanti pola-pola dengan pendekatan yang berbeda. Dari sejarahnya itu sebenarnya kalau kita dengar ya, profesi tertua adalah prostitusi, kan seperti itu ya, pernah dengar ya pasti. Padahal prosesi tertua itu sebenarnya ada administrasi. Kenapa? Karena setiap orang pasti sudah pernah mengatur atau mengelola sesuatu. Nah, mengatur atau mengelola inilah yang disebut kegiatan pengelolaan ini adalah administrasi. Administrasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan tentunya siklus. Itu administrasi. Makanya profesi tertua adalah administrasi. Jangan bangga sebagai harus bangga sebagai administrator atau orang yang belajar administrasi karena ini profesi tua yang sampai saat ini berkembang terus dan tidak pernah stuck. Jadi ada terus perkembangannya. Dari Mesir kuno, ini sejarah yang tercatat paling kuno itu Mesir. Karena ada di Ramses, di zamannya Fir'aun juga ada. Bagaimana dia mengatur air, mengatur kuilnya, itu adalah sebuah administrasi. Koordinasinya yang baik, pertaniannya, penggunaan aliran sungai Nil di mana, itu adalah sejarah administrasi kuno. Dan di Cina, Cina itu juga dominan. Konghucu itu negarawan. Otomatis seorang negarawan adalah berpikir sebagai seorang administrator, bagaimana dia bernegara, berpemerintahan, bagaimana ngurusi rakyatnya. Nah ini Konghucu sudah banyak filsafat dan filosofi pengaturan hal tersebut, ya negara, ya rakyat, ya alam. Nah, itu salah satu kondisi apa yang disampaikan Confucius atau kita kenal Konghucu ya. Nah, kemudian lain aja sejak zaman Han, dinasti Han di Cina itu sudah ada ujian negara untuk pegawai. Nah, kalau sekarang kita apa ya, ujian CPNS sudah ada sejak dinasti Han. Jadi sudah tertib administrasi di sana. Yunani ini hampir sama dengan Romawi, nanti sudah tahu pasti ada munculnya demos atau demokrasi. Aristoteles kayak gini, negarawannya banyak, pasti administrasinya jalan. Romawi juga sama dengan Yunani, cuma agak sedikit berbedanya, dia lebih realistis dan metodologis. Jadi semuanya sistemnya lebih rigid di Romawi. Nah,
karena Romawi kan ekspansinya banyak ya, hingga ke Mesir, hingga ke wilayah Jazirah Arab sampai perang segala, makanya dia metodologinya juga berkembang dengan besar. Bagaimana harus begini, bagaimana mengirim pasukan supaya tidak kalah lagi di perang salib misalkan. Bukan perang salib, dengan perang di Timur Tengah itu misalkan seperti itu. Dia harus menguasai ekspan hingga ke Mesir ini, bagaimana metodologinya dihitung, logistiknya dihitung, sudah sangat rigid di Romawi. Kemudian ini yang pasca kuno, di perkembangan era modern ada sejarah Rusia dan Austria. Ini muncul kamera, golongan profesor ilmuwan ya, dulu banyak sekali seperti ini. Kalau di Inggris juga muncul, di Prancis juga muncul. Dan ini mengkaji berbagai hal tentang material, termasuk ilmu tata negara, teori kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Ini menjadi penjelasan bahwa administrasi itu sudah ada sejak dulu. Di Amerika, Woodrow Wilson dia mengatakan administrasi itu ilmu tersendiri, beda dengan yang lainnya. Makanya Amerika Serikat pencetus administrasinya juga sudah sangat lama berjalan. Jadi nanti bisa dibaca buku-buku administrasi tentang jejaknya. Nah, sebelum Yesus itu maksudnya tadi ya zaman kuno ya. Ada dari sampai manajemen modern, manajemen Peter kemudian klaimnya Woodrow Wilson, Pendleton Act, merit appointment-nya Public Baca Frederick W. Taylor ini nanti menggunakan teori administrasi seperti apa. Ini Henry juga ada, banyak sekali nanti, bahwa terus berkembang hingga saat ini, dan ahlinya juga semakin banyak, hanya nanti kubunya berbeda, pendekatannya juga berbeda seperti tadi yang saya sampaikan. Mikro, ini membagi administrasi bagaimana sih, ada awal sudah perang dunia, ini maksudnya administrasi baru, ada baginya enaknya kalau Spears ini secara matematika kita bedakan sumber daya manusianya, bedakan sumber daya ilmunya. Nah, Prestus institusinya, strukturnya, perilaku, pasca perilaku. Kalau institusi ya organisasinya yang dikaji, struktur ya tugas wewenangnya tiap lini organisasi, perilaku sifat dan sikapnya manusianya gimana, pasca perilaku dampaknya, aksinya apa sih gitu kan. Jadi ada manajerial, psikologis, politis, sosiologis. Ini banyak sekali pendekatannya, nanti dibaca sendiri-sendiri. Bedanya saya rasa nggak bisa komplit, tapi ini juga ada Sharma dan Gordon, ada 6 pendekatan bahkan. Ini hampir sama, ada yang nambahin, ada yang ngurangin, ada yang berganti total semuanya, tapi pengertiannya mirip. Itu pendekatan-pendekatan. Nanti masih banyak lagi pendekatan administrasi publik itu, seperti ini pendekatan tradisional. Dulunya sebagai formulasi dan administrasi hanya implementasi aja, kemudian sebagai pandangan rasional mengenai efisiensi, sistematis, kemudian ilmiah ada faktor psikologis dan fisikologisnya juga diperhitungkan dalam efisiensi kinerja. Mungkin nanti ada pendekatan lain lagi seperti pendekatan perilaku ini. Bagaimana sih, kan tadi tradisional banget sih perilakunya nggak kelihatan ini orangnya. Nah ini mulai muncul pengaruh ilmu behavior. Makanya di jurusan administrasi pasti belajar tentang organization behavior, perilaku organisasi. Ini salah satunya muncul kan dari perilaku individu, baru dalam sebuah organisasi menjadi perilaku organisasi. Ada Western banyak sekali behavior, nanti ada apa ya yang paling banyak digunakan itu Western ini ya. Kemudian bagaimana sih perhatian bertingkah laku dalam kondisi nyata, dan ini orangnya, kajian perilaku orang. Kemudian lingkungan sosialnya bagaimana sih, bagaimana manusia bisa menjadi penggerak dalam sebuah administrasi.
Kalau membuat pendekatan pembuat keputusan itu, ya organisasi itu jalan karena sebuah keputusan. Titik beratnya berawal dari situ. Karena teknik matematik institusi kalkulus sudah banyak berkembang, maka keputusannya juga rigid bagaimana cara mengambil keputusan itu. Tapi ada juga hal non rasional yang ada diambil dalam sebuah keputusan. Jadi satu keputusan itu belum tentu dia mempertimbangkan matematik, institusi, statistik, probabilitas, dan lain-lain. Mungkin nggak rasional. Keputusan-keputusannya nggak rasional. Misalkan ini, banyaklah nanti bisa dilihat sendiri. Misalkan ini kebijakan pemerintah. Di rumah saja, ada salah satu daerah dalam masa pandemi ini memberikan kebijakan masyarakat diharapkan di rumah saja di akhir pekan. Itu kan tujuannya baik kan, tidak ada supaya tidak terlalu banyak menyebar virus atau tertular virus. Tapi kan nggak logis kalau beberapa hari di rumah, sementara itu libur panjang, pada waktu itu eventnya libur panjang, liburan di rumah, nggak kerja di rumah. Nah, makanya apakah nggak logis, nggak rasional. Ini nggak rasional. Tapi keputusan ada yang seperti itu, dan ternyata setelah kejadian di masa libur yang tidak boleh keluar rumah tadi adalah ini kebetulan juga hujan deras disertai banjir dan longsor. Ya memang benar, nggak bisa kemana-mana, harus di rumah atau mengungsi kan gitu. Jadi ini alternatif yang menjadi alasan adanya pendekatan decision maker. Dan pendekatan ekologis, apa sih? Lingkungannya, ekologi itu lingkungan. Yang dikaji lingkungan sekitar administrasi berjalan. Ya lingkungan eksternal, ya eksternal. Jadi sebuah komunitasnya dikaji, kolektivitasnya dikaji. Antara ini tata administrasi yang ada di satu perkantoran misalnya. Ini lingkungan pegawainya gimana? Lingkungan hubungan antar kantornya gimana? Lingkungan masyarakat di sekitar kantor gimana? Kan begitu. Ini pendekatan lainnya tentang prosesnya atau empiricalnya. Nah, itu prosesnya dari perencanaan aktivitas, ada subproses aktivitasnya seperti apa, misalkan ini persiapan, ini pelaksanaan, ini pelaporan, nah seperti itu. Nah, ini makanya seperti operasional, makanya disebut juga pendekatan operasional. Kalau empirical ini berdasarkan asumsi dan pengamatan dulu. Jadi, oh ternyata di sana administrasinya berjalan seperti ini. Nah, biasanya digunakan untuk benchmarking, mencontoh sesuatu inovasi yang telah berjalan. Seperti yang tahun-tahun 2000 berapa ya 2014 lah ya, muncul pelayanan prima di Sragen, yang booming kan pelayanan satu atap waktu itu. Nah, karena banyak belajar di sana orang. Teorinya muncul dari sana, dia mengamati, oh ternyata pelayanan prima di sana itu adalah satu atap. Jadi mulai dari pelayanan kependudukan, pelayanan kelurahan, kecamatan jadikan di satu gedung, satu atap. Sehingga lebih cepat, distribusi menangnya juga cepat. Ini pendekatan empirikal. Kemudian ada pendekatan sistem sosial. Ya, dilihat administrasi sebagai hubungan kultur antar orang, sosiologis, kelompok sosial, dan lain sebagainya. Jadi juga ini terkait perilaku dan komunikasi. Nah, institusional, otoritasnya juga dilihat. Kalau pendekatan matematik, gimana sih? Ya dibuat sebagai simbol, berpikir teratur. Kalau 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 3 adalah 5, dan seterusnya. Jadi hal pasti administrasi ini. Ada yang berpikir seperti itu. Ada ilmu administrasi adalah ilmu non eksak, tidak pasti ya, karena berkembang ke sana kemari. Apalagi kebijakan. Tadi kan ada yang non rasional, irasional. Jadi tidak bisa dirasionalkan. Kan berarti bukan hal yang pasti ya. Apalagi nanti ada teori kalau di perencanaan kebijakan itu forecasting, meramal, itu kan sesuatu yang nggak pasti.
Nah, ini tidak teratur, beda dengan pendekatan matematik tadi. Tapi meskipun ada yang berpikir bahwa administrasi adalah matematik. Nah, ini biasanya di administrasi bisnis ini ya, hitung-hitungan keuangan itu. Pendekatannya matematik. Bahwa dengan pajak sekian, maka pendapatan sekian, makanya kebijakan seperti ini diterapkan untuk ini targetnya sekian. Nah, itu pendekatan matematik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian dan sejarah serta pendekatan administrasi publik. Barangkali bermanfaat. Saya persilahkan nanti di-download dan dicerna pengayaan materi ini. Semoga sehat selalu dan tetap bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.